Tadi sudah detail sekali dari mulai Balfour, kemudian histori, kemudian persoalan kolonialisme dan yang lainnya sudah dijelaskan oleh Mas Gilang. Jadi saya lebih kepada dari perspektif Indonesia gitu ya. Indonesia-Israel Diplomatic Relations ini sudah beberapa kali menjadi perbincangan di Kementerian Luar Negeri. Saya sudah 3 kali membicarakan ini dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Kebetulan mendapatkan undangan beserta dari rekan-rekan ISMES dan LIPI. Mereka sempat komplain, mengeluh, mencari solusi bagaimana jika memang kondisi ini direalisasikan, normalisasi ini direalisasikan karena kondisi di dalam negeri itu sendiri juga masih belum memungkinkan sampai saat ini ya. Saya biasanya test drive kalau di media itu dibuka audiens perbincangan dengan audiens, itu saya masih dikafir-kafirin ya. Masih dikafir-kafirin, masih dibilang pengamat dari Univ kafir gitu ya, masih dibilang agent Jewish gitu ya. Ya berarti pola pikir dari atau mindset dari orang Indonesia belum bisa melihat secara clear mengenai konflik Israel Palestina ini. Jadi selama itu terjadi, saya melihat atau mempredik bahwa diplomatic relations antara Indonesia dengan Israel itu juga tidak akan terjadi, dan itu yang saya berikan masukan kepada Kementerian Luar Negeri juga dari teman-teman LIPI. Selama kondisi dari publik Indonesia itu belum bisa menerima itu, maka yang terjadi adalah cost politik atau modal atau apa ya apa yang terjadi dengan Indonesia itu akan cukup berat begitu kalau itu dipaksakan. Jadi memang sampai saat ini Kementerian Luar Negeri belum ada wacana sama sekali untuk membuka hubungan diplomatik dengan pihak Israel. Saya langsung mulai dari sedikit sejarah, ingin membuka sedikit mungkin di kelas Middle East Studies di HI BINUS sudah sering saya jelaskan bahwa sebetulnya Indonesia dan Israel itu nggak ada konflik apa-apa gitu ya. Yang konflik itu negara-negara Arab. Dimulai tahun 48, 67, kemudian 73. Sorry. Ini yang terjadi pada 48 diawali dengan perang Arab Israel ya. Dari mulai Mesir, kemudian Irak, Saudi Arabia, Jordan, Syria itu semuanya memerangi Israel. Dan ya tidak sedikit kekalahan yang berada di pihak Israel, sekitar 20.000 orang gitu ya. Kemudian dari perang Arab Israel dengan melibatkan 6 negara, masuk lagi ke yang disebut dengan Al-Harb Ayyamus Sittah atau perang 6 hari begitu ya, 6 Days War. Kalau orang dalam konferensi internasional mengatakan 6 Days War, itu perang 6 hari itu dalam rangka untuk bisa mengokupasi Golan dan Sinai begitu ya. Dan Sinai yang milik Mesir sempat dikuasai Israel, yang berakhir dengan dikeluarkannya Mesir dari Arab League karena dipikir dia itu adalah pengkhianat begitu ya. Karena Mesir mencoba untuk mengambil kembali Sinai dengan melakukan bargaining position dengan pihak Israel, dan finally Sinai dikembalikan, tapi Golan sekarang jadi 50-50, sebagian ke arah Syria, sebagian ke arah Israel begitu ya. Dan kemenangan kembali ada di pihak Israel. Kemudian terjadi perang Yom Kippur. Ini juga masih dalam frame perang Arab dengan pihak Israel. Nah, ini adalah tiga perang ini saya naikkan di sini hanya untuk menjelaskan mengenai background yang nanti arahnya ke Indonesia. 48, kemudian 67, 73, itu semuanya adalah perang antara negara-negara Arab dengan Israel. Clear, jelas ini adalah konflik antara Israel dengan negara-negara Arab, gitu ya. Kemudian update isunya saat ini, Anda bisa lihat, sekarang selain memang Egypt dan Jordania sudah terlebih dahulu membuka hubungan diplomatik, kalau Mesir itu kan sebetulnya ya itu tadi ya, knowledge mungkin ya, dan mindset orang Indonesia melihat bahwa Mesir itu adalah bagian daripada Timur Tengah. Sebetulnya Mesir itu di Afrika, dan buat orang Indonesia, Mesir itu dikenal sebagai negara yang hanya merekrut scholarship atau dikenal sebagai negara yang memberikan scholarship terhadap student Indonesia di bidang pendidikan begitu. Jadi kurang melihat bahwa Mesir adalah sebagai kiblat Holy Land seperti orang Indonesia melihat Saudi Arabia atau negara-negara Gulf countries begitu ya. Berbeda gitu. Perspektifnya berbeda gitu. Kita harus memahami dulu dari konteks
orang Indonesianya, masyarakat Indonesianya begitu ya. Jadi Mesir dan Jordania ketika membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, dengan Israel, itu buat orang Indonesia no problem. Ya biasa saja begitu, tidak begitu mempengaruhi. Lalu bagaimana ketika negara-negara Teluk mencoba membuka hubungan diplomatik, dan the last issue atau the update issue, yang isu terbaru itu adalah dibukanya hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Uni Emirat dengan pihak Israel juga Bahrain. Kita tahu bahwa Saudi Arabia mempunyai aliansi yang sangat kuat di Arab League. Salah satunya adalah mereka berdua ini, begitu ya. Dua negara ini yang menjadi aliansi kuat Saudi Arabia. Kemudian sekarang mereka membuka hubungan diplomatik, meskipun mereka punya reason sendiri. Uni Emirat misalnya mempunyai reason untuk mempertahankan West Bank, maka harus dilakukan cooperation atau kerjasama dengan pihak Israel. Hanya dengan cara itu mereka sadar bahwa bisa menekan pihak Israel. Israel bisa melakukan atau duduk bareng, bernegosiasi, berdiplomasi untuk mengarah kepada Free Palestine. Itu adalah tujuan Uni Emirat ketika publish di media, begitu ya. Saya lupa tidak menayangkan salah satu teman Jewish atau beberapa teman Jewish saya yang memang saat ini sudah terbiasa lancar bolak-balik ke Uni Emirat seperti kunjungan kita ke Singapura misalnya. Nah ini perubahan yang cukup besar begitu. Begitupun dengan Bahrain begitu. Kenapa saya mengawali dari sini dulu? Loh jauh banget Mbak Tia relasinya ke Indonesia itu tadi. Kenapa saya tarik ke Indonesia dengan kondisi Uni Emirat dan Bahrain, misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Karena selama ini mindsetnya orang Indonesia melihat bahwa negara-negara Gulf country, Saudi Arabia, kemudian Uni Emirat, Qatar, Kuwait, itu adalah merupakan kiblat mereka, melihat bahwa mereka itu adalah Muslim country gitu, atau negara-negara Islam begitu ya. Walaupun pada kenyataannya itu mindset ya, saya garis bawah itu mindset atau pemikiran orang Indonesia. Tapi actually pada dasarnya memang kalau kita telusuri mereka adalah negara-negara kerajaan, sistem sistem kerajaan. Nggak ada sebetulnya sangkut pautnya begitu. Tapi kita justru kalau dalam riset atau meneliti berdasarkan apa yang ada, fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Itulah masyarakat yang memahami, masyarakat memiliki pemahaman tentang negara-negara Arab itu adalah punya ikatan yang kuat dengan mereka dengan frame Islamnya itu. Nah, itu yang harus dipahami begitu ya. Ya kalau mau itu dihilangkan, hilangkan juga mindset itu gitu ya. Maka akan berimbas kepada foreign policy Indonesia pada akhirnya gitu. Kalau mindset dari Indonesian people itu sudah berubah gitu. Makanya saya tarik Israel buka hubungan diplomatik dengan Uni Emirat, Bahrain juga, dan then the next bagaimana juga dengan Saudi Arabia begitu. Ini ada beberapa cooperation between Israel and United Emirates di bidang investment, tourism, teknologi, energi, kemudian culture dan health. Itu semuanya ada dan besar. Dan sekarang sudah saya tadi sudah bolak-balik begitu ya. Karena beberapa kawan di medsos dari Jewish itu juga banyak begitu ya, sehingga mereka sering upload bagaimana sekarang mereka masuk dengan mudah, mereka liburan di sana di Uni Emirat begitu dan lain-lain begitu, dengan segala kemudahan dan komunikasi menjadi lancar dengan pihak sana begitu ya. Ini yang terbaru, kita tinggal menunggu waktu saya pikir sih ya. Saudi Arabia di bawah, terutama di bawah MBS atau Muhammad bin Salman, berbeda sekali ketika Raja Abdullah. Itu dari mulai kerajaan Saudi berdiri sampai ke Raja Abdullah, itu masih sangat strict foreign policy atau kebijakan luar negeri Saudi Arabia terhadap Israel. Jelas tidak ada kompromi untuk mendukung keberadaan negara Israel. Tapi pada masa Muhammad bin Salman ini ada sebuah pergeseran, baik di domestik Saudi Arabia sendiri, ataupun kebijakan luar negeri yang diambil Saudi Arabia termasuk menyikapi keberadaan negara Israel. Beberapa kali MBS ini melakukan meeting dengan pihak AIPAC atau American Israel Public Affairs Committee. Mereka bertemu, mereka juga melakukan pembicaraan atau meeting kerjasama di bidang investasi karena Raja MBS ini mulai sadar ingin melakukan diversifikasi di domestiknya begitu ya. Mereka sudah paham bahwa tidak bisa lagi tergantung dengan oil, jadi mereka akan mengeksplor atau mencari jalan keluar untuk pertumbuhan ekonomi Saudi Arabia yang sedang tidak bagus saat ini. Ya salah satunya diversifikasi melalui investment, trade, ekspor impor dan lain-lain.
Dan ini realistis ya, maka Saudi melihat bahwa peluang untuk mendekati beberapa pengusaha asal Yahudi yang memang sangat kuat di Amerika dan di seluruh dunia itu sangat sangat bagus gitu. Makanya beberapa kali meeting dengan pihak AIPAC ini gitu. Setelah kita melihat kenyataan ini, lalu bagaimana dengan Indonesia? Is it possible? Mungkin nggak sih dibuka hubungan diplomatik? Saya jelaskan sekali lagi, dari berbagai meeting dengan pihak Kementerian Luar Negeri, sampai saat ini Indonesia masih strict, selain juga Indonesia sebagai anggota tidak tetap di KPBB tahun 2019-2020, dan Indonesia mengangkat program Free Palestine itu sebagai program pertama. Jadi untuk kemerdekaan Palestina konsen, dan Indonesia mencoba melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan beberapa negara untuk terus mendukung ini, begitu ya. Sampai hari ini, yang terakhir sebelum pembicaraan itu dengan pihak Kementerian Luar Negeri, sebelum COVID terjadi, itu kita masih di-invite untuk membicarakan hal ini. Dan mereka masih strict tidak mau, tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan pihak Israel. Walaupun pada kenyataannya, ini yang terjadi, ada beberapa data trade and tourism sektor Indonesia-Israel tahun 2015, 2016, 2017, terus sampai 2020 meningkat begitu ya. Sektor perdagangan Indonesia-Israel dan juga tourism sektor. Bahkan di Asia, terbanyak yang memberikan kontribusi dalam tourism sektor itu dari Indonesia kepada pihak Israel. Makanya ketika Israel mulai sempat marah begitu ya, karena orang Yahudi datang ke Indonesia kemudian ditutup aksesnya, mereka sempat menutup turis dari Indonesia. Saya sih ke media bilang ya biarkan saja. Tidak lama juga akan dibuka kembali, karena saya tahu data turis dari Asia itu terbesar dari Indonesia, dan itu berkontribusi terhadap pundi-pundi income-nya Israel begitu dalam bidang tourism sektor. Kemudian bagaimana dengan Israel investment in Indonesia? Di bidang teknologi, energi, dan health itu sudah sejak lama Israel melakukan investment. Bahkan ada statement dari pihak BKPM sendiri bahwa mereka akan menerima investasi FDI dari Israel, no problem begitu ya. Karena memang pertumbuhan ekonomi kita salah satunya ditentukan dari seberapa besar FDI yang ada di Indonesia begitu. Kalau misalnya Israel ya miliarder dari Yahudi cukup memberikan kontribusi, no problem buat Indonesia, itu sudah diberikan statement sendiri oleh pihak BKPM di media begitu. Dan untuk bidang investment lainnya sudah sejak lama sebetulnya kita ada di bidang energi, teknologi, terutama pada masa era Soeharto juga kita sempat membeli pesawat tempur dari Israel langsung begitu ya. Kemudian ada pelatihan militer juga antara Indonesia dengan pihak Israel begitu. Dan kalau dicari datanya itu lebih banyak lagi kerjasama atau cooperation between Indonesia dan Israel. Nah, lalu saya kaitkan sedikit dengan Indonesia cooperation with US. Kenapa? Karena ya itu tadi, US memang bukan bagian dari Israel, tapi US itu adalah negara yang sangat mensupport keberadaan negara Israel, karena memang AIPAC itu adalah organisasi antara pihak US dengan pihak Yahudi, dan memang owner beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat dikuasai oleh pihak Yahudi. Jadi memang kita tidak bisa menutup mata atau tidak bisa memisahkan begitu ya, karena ini adalah persoalan politik domestik US, tapi juga kepentingan US di Timur Tengah, tapi juga wah itu sangat complicated kalau kita kalau kita benang merahnya itu disambung-sambungkan begitu. Yang pasti adalah US merupakan negara yang sangat support terhadap keberadaan negara Israel. Akhirnya kita jadi menarik kesimpulan itu kepada seberapa besar investasi Amerika Serikat di Indonesia. Misalnya di bidang perdagangan, kemudian di bidang investasi seperti perusahaan ExxonMobil, kemudian Freeport dan lain-lain. Dan kita juga tidak tahu, mungkin kalau ditelusuri salah satu dari perusahaan atau MNC milik Amerika Serikat itu adalah ownernya adalah Yahudi yang memang punya sumbangsih besar terhadap keberadaan negara Israel. Seperti Henry Kissinger itu kita juga tidak menutup mata begitu ya, cukup besar kontribusinya terhadap keberadaan negara Israel. Kemudian bagaimana Indonesia juga tergantung dengan pembelian pesawat tempur dari Amerika Serikat, bahkan suku cadang dan lainnya kita sampai hari ini juga tergantung begitu.
Artinya memang kita tidak punya, saya hanya ingin menggambarkan, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan pihak Israel, tapi pada kenyataannya di bidang trade, di bidang ekspor impor, di bidang investment, kemudian di bidang kita punya relasi yang cukup baik dengan Amerika Serikat, itu menggambarkan bahwa sebetulnya tidak punya hubungan diplomatik, tapi kita punya cooperation yang cukup kuat, termasuk di bidang tourism sektor. Nah, lalu bagaimana, pernah nggak Mbak Tia misalnya di masa pemerintahan dari mulai Soeharto, dari mulai Soeharto sampai saat ini ada pendekatan atau approach terhadap Israel atau Israel approach terhadap kita? Yes, absolutely. Pada masa Gus Dur itu pernah Gus Dur mencoba terlibat dalam Shimon Peres Foundations, tapi finally isu ini tidak bagus untuk karir politik beliau, begitu ya. Artinya ketika Gus Dur mencoba mendekat, pada akhirnya itu tadi kembali lagi ke persoalan kos politik domestik Indonesia. Jadi ini tidak bisa dilanjutkan begitu ya, karena apa namanya, kita melihat bahwa publik Indonesia tetap melihat bahwa Palestina itu adalah kita, gitu ya. Kita itu adalah mereka, gitu. Tetap mindset ini tetap ada. Selama mindset itu ada, saya pikir semua politisi Indonesia terlalu ambil resiko untuk membuka hubungan diplomatik begitu. Kemudian persoalan agama, ada ikatan yang kuat dengan pihak Palestina itu tadi. Dan saya pikir bukan hanya Muslim atau Islam ya, dengan Kristen juga. Makanya kita menjadi tourism sektor tertinggi di Asia, karena kita adalah agama Kristen dan Islam yang cukup banyak populasinya di Indonesia dan memberikan sumbangsi yang cukup besar terhadap Israel. Jadi sudah terbiasa kita orang Islam ingin melihat Al-Aqsa, misalnya ingin melihat beberapa peninggalan di Israel begitu ya, peninggalan-peninggalan pada masa dulu, ada tembok atau bentengnya Umar bin Khattab, atau ada selain Al-Aqsa begitu, ada space-space lain yang memang berkaitan dengan agama Islam. Begitupun dengan Kristen, dan itu letaknya sangat berdekatan begitu ya, antara misalnya tembok ratapannya Yahudi, kemudian ada Bethlehemnya Kristen, kemudian ada tempat lahirnya Yesus dan lain-lain, kemudian ada Al-Aqsa di situ. Tempatnya itu dalam satu wilayah. Artinya penting Indonesia buat Israel itu penting begitu. Nah, kita balik sekarang, pertanyaannya, pentingkah Israel buat kita? Nanti silahkan Anda diskusikan itu. Saya hanya memantik saja, karena detailnya tadi sudah sama Mas Gilang, dan mungkin nanti Mas Bintang akan lebih detail lagi ya. Saya memberikan waktu yang cukup panjang untuk Mas Bintang nanti, dari perspektif hukum dan lain-lain, dan teknologi itu data beliau sangat banyak begitu ya. Dan finally, apa sih sebetulnya yang diinginkan Indonesia? Ini saja, Indonesia ingin Palestina merdeka. Saya sempat pada pembicaraan atau pada diskusi belum lama ya, ada sekitar 2 minggu lalu, ada aktivis dari Israel yang menyatakan bahwa ya Palestina sebetulnya sudah merdeka gitu kan. Kemudian Israel juga sudah menjadi negara gitu. Jadi salah kalau Israel masih belum menjadi negara gitu. Jadi saya untuk menjawab itu agak sedikit melipir ke arah HI pada akhirnya ya. Karena konteksnya beliau membawa isu agama, ya saya harus menjawabnya dengan isu international relations. Apa sih yang dimaksud dengan state? Ada territory, ada people, ada government, ada pengakuan. Territory, yes, ada hasil okupasi begitu ya. Kemudian people, iya ada. Kemudian government, iya ada. Bagaimana dengan pengakuan? Ini yang belum didapatkan, gitu kan? Makanya Indonesia meminta Israel untuk memerdekakan, memberikan kemerdekaan. Walaupun dari perspektif Yahudi sebetulnya Palestina itu sudah merdeka, apalagi yang kurang, gitu ya? Ya kalau merdeka tidak bisa dong West Bank dijaga oleh pihak internasional. Keluar dari area tertentu harus izin dan lain sebagainya, dan banyak hak-hak sebagai warga negara yang tidak dimiliki oleh Palestina. Mereka ada di beberapa tempat untuk mengungsi, begitu kan? Nah, ketika kita dibawa isu ini ke dalam perspektif HI, jangan agama ya, maka semuanya akan clear begitu. Kalau agama semua merasa punya tempat di situ. Saya bilang itu satu tempat itu bersama-sama di situ. Kristen, Islam, Yahudi sama tempatnya di situ. Saya ke Dom The Rock itu jalan 10 langkah.
kemudian mau ke tembok ratapan juga jalan kaki, itu semuanya ngumpul di situ. Bagi teman-teman mahasiswa HI BINUS yang pernah kuliah dengan saya, mereka ada yang interest juga untuk ziarah ke sana. Banyak juga yang pergi ke sana, nggak satu dua orang, dan Anda bisa menyaksikan langsung bagaimana tempat ibadah tiga agama itu berdekatan. Maka kalau perspektifnya agama yang dibawa dalam setiap dalam setiap diskusi, nggak akan selesai gitu. Nah, coba kita lihat dari perspektif IR-nya gitu kan. Dan ini yang diinginkan oleh Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Indonesia ingin Palestina merdeka. Pertama, yang kedua adalah bikin dua negara yang hidup secara berdampingan, berdamai, begitu ya, yang disebut dengan two-state solution itu tadi. Masalahnya adalah tidak sesimpel itu ketika two-state solution digulirkan. Di Palestina sendiri terdapat faksi-faksi yang pecah gitu kan, antara pihak Hamas dan Fatah misalnya. Fatah masih bisa diajak ke negosiasi, masih bisa berdiplomasi. Lalu bagaimana dengan Hamas gitu ya, yang memang tidak ada jalan lain, harus melawan Israel, meminta Israel keluar, nggak bisa. Itu orang, itu negara sudah berdiri begitu. Bagaimana bisa menghilangkan Israel? Bagaimana bisa meminta Israel keluar? Nggak logis juga gitu untuk permintaan Hamas ini. Untuk menjadi negara satu negara antara Jewish dan Arab, ya namanya menjadi apa? Israel nggak mungkin berganti, mau merubah nama, misalnya menjadi kombinasi antara Arab dan Jewish. Itu complicatednya itu di situ gitu. Jadi jalan keluarnya bagi Indonesia itu adalah two-state solution sebagai negara Arab, negara Jewish, Palestina, Israel hidup berdampingan begitu. Jadi itulah isu Israel Palestina ini tidak pernah selesai. Pertama, kedua, kenapa selalu dikaitkan dengan Indonesia? Begitu ya. Kenapa selalu dikaitkan dengan Indonesia? Karena itu tadi benang merah Islamnya itu selalu ditempel di situ. Gitu ya. Jadi bukan disuarakan atas dasar kemerdekaan satu negara, bukan disuarakan atas dasar dari IR perspektif. Jadi kalau sama-sama duduk, semuanya duduk sebagai di UN misalnya, bahwa kita melihat Palestina adalah negara yang dijajah dan harus merdeka, mungkin perlahan-lahan akan berubah begitu ya. Harapan semua orang yang mendukung kemerdekaan Palestina itu akan terrealisasi. Dan saya pikir itu dimulainya dari mindset orang Indonesia. Dan mindset orang Indonesia itu bisa berubah mungkin diawali dengan diskusi-diskusi kecil seperti ini. Saya pikir sih begitu ya, karena tidak ada jalan lain begitu. Nah, saya tadinya berpikir bahwa dengan dibukanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel itu sedikitnya Indonesia bisa menekan Israel, karena itu negara kecil banget ya. Kita kalau keliling pakai helikopter itu sekitar 2 jam itu selesai. Tapi bukan masalah kecilnya, backup-nya, supporternya siapa, bagaimana kekuatan secara militer dan keuangan dan segala-galanya itu yang agak susah gitu ya. Kemudian justru kita melihat bahwa kita the biggest market in Southeast Asia. Siapa tahu dengan dibukanya hubungan diplomatik itu bisa memberikan pressure terhadap Israel untuk melalui cooperation kita bisa sedikit menekan untuk melihat dua tuntutan Indonesia ini terhadap Israel. Tapi sampai hari ini ya, pihak Kementerian Luar Negeri tetap tidak mau strict bahwa tetap tidak akan dibuka hubungan diplomatik karena pemerintah melihat realita yang ada di masyarakat kita itu belum bisa menerima bahwa Israel itu adalah bahkan ada yang membawa isu bahwa Israel itu adalah musuhnya Islam. Nah, itu yang lebih bahaya lagi begitu ya. Karena saya sempat ke sana selama hampir sebulan, jadi melihat bahwa di sana juga muslimnya di Israel cukup lumayan banyak begitu ya. Bahkan ada satu kota yang memang mayoritasnya muslim begitu. Jadi berbeda lah kalau Anda sendiri datang ke sana dengan hanya kita punya argumentasi di sini begitu. Nah, itu harus dihilangkan dulu. Dengan demikian maka bisa kita menolong Palestina secara cepat begitu ya. Kalau hanya speak up di UN, kita sudah berapa lama sih speak up di UN untuk Free Palestine? Lama sekali. Bahkan kita sampai mempunyai kesempatan menjadi anggota tidak tetap di KPBB, dan program utama yang dijalankan Indonesia itu adalah untuk kemerdekaan Palestina. Saya tanya sekarang, berhasil? Berhasil enggak?
Nanti Anda diskusikan. Kenyataannya seperti itu. Maka HI-BINUS memberikan topik ini, bahwa kemungkinan Indonesia dengan Israel hubungan diplomatik itu liberalis atau bagaimana begitu. Karena saya melihat bahwa dengan konteks liberalisme itu akan sedikit bisa menekan begitu. Kita mau ngapain dengan realisme? Kita tidak punya konflik yang saya tadi jabarkan itu antara Arab dengan Israel. Sudah kok antara mereka berdua. Kita nggak ada konflik dengan mereka, gitu ya. Kita tidak punya histori juga dengan pihak Israel, gitu. Dari segi apapun tidak ada, begitu. Justru kita menawarkan, promote our country bahwa ini adalah negara kita, the biggest market in Southeast Asia, begitu. Tapi apakah itu bisa kalau itu terjadi, apakah itu bisa memang memberikan benefit untuk Indonesia? Kalau memang dibuka hubungan diplomatik. Saya sengaja memantik beberapa pertanyaan itu untuk bisa nanti Anda diskusikan, terutama saya lihat di sini seluruh perguruan tinggi hampir hadir ya, dari UGM, dari Unpad, dari beberapa perguruan tinggi yang lain. Ini sangat menarik begitu ya, karena konflik ini sampai hari ini tidak selesai begitu. Dan inilah yang saya dapat oleh dari Kemlu di hasil 3 meeting. Indonesia tetap ingin kemerdekaan Palestina. Kalau Israel oke, baru dibuka hubungan diplomatik. Jadi perjuangan Indonesia hanya speak up di UN. Efektif atau tidak, ada timbul pertanyaan seperti itu lagi dan bisa Anda diskusikan gitu. Ini sedikit narsis saya ketika di Israel. Ini adalah salah satu kampus. Jadi kampusnya itu dan market Palestinian dan Israel itu berdekatan. Menjelang Al-Aqsa itu semuanya mereka itu damai sebetulnya begitu ya, antara Jewish dengan pihak Muslim. Ini adalah saya di depan Knesset. Saya punya kesempatan saat itu di-invite untuk menghadiri sidang DPR RI-nya. Kalau kita Knesset itu adalah DPR RI-nya Israel begitu ya. Tapi di dalamnya juga ada Arab Party, ada partai-partai dari Arab, ada juga partai-partai yang memperjuangkan untuk kemerdekaan Palestina di dalamnya. Jadi kita ada 20 orang, seluruh akademisi dari seluruh dunia, dan dari Asia ada 2 orang, saya dan dari Cina. Itu 3 orang dengan India itu berkesempatan untuk menghadiri sidang umum DPR RI-nya Israel gitu, atau Knesset. Ini gedung Knessetnya begitu ya. Cuman yang untuk di dalam tidak bisa diambil gambarnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.